Newsman Opinion. Mitra Bisnis Indonesia kembali menginjak rem dengan pengetatan kegiatan untuk meredam kasus COVID. Kebijakan ini berlawanan dengan negara lain yang mulai memberlakukan COVID seperti endemi. Apa komentar Anda soal ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Ya, kalau menurut saya sih ya memang setiap negara beda-beda ya. Jadi mungkin memang Indonesia harus begini dan yang di luar negeri itu memang begitu. Tapi ada baiknya juga sih Indonesia belajar, ya tapi pelan-pelan. Oke, terima kasih. Kalau bisa tuh, walaupun waktu itu pernah masuk di TV ya, walaupun udah divaksin 2 kali juga ada yang meninggal, kena Omicron. Jadi kalau boleh saya usul sih sebaiknya yang ke Ancol atau apa tuh, sekali-kali ada rapid test gitu, tempat wisata ya. Walaupun divaksin itu kan nggak jamin gitu ya, nggak jamin bebas dari Omicron. Jadi kalau begitu ada yang kena bisa langsung diisolasi, pakai rapid test atau ada gitu aja bukan. Ya, kesehatan dan keselamatan penduduk itu merupakan prioritas jaminan pertama dari pemerintah untuk melakukan pengereman. Jadi artinya dengan tindakan masif yang dilakukan untuk melindungi tersebut hendaknya diikuti secara baik oleh penduduknya gitu loh. Seringkali kan protokol kesehatan dicantumkan dengan 5M, 3M diterangkan secara gamblang oleh pemerintah, tapi jarang dilakukan secara penuh oleh masyarakat luas atau publik umum. Sementara pemerintah kan melakukan 3T, testing, pengujian, tracing, pelacakan, dan treatment, perawatan. Itu kalau dipadukan menjadi satu kolaborasi yang baik, sehingga bisa mencegah virus pandemi ini secara gamblang. Tapi kenyataannya kan sering terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan. Jadi saya kira susah juga ya, prioritas pertama untuk menyelamatkan penduduk, sementara dari pihak publik umum sendiri kadang-kadang mengabaikan. Jadi itu kalau dipadukan menjadi kekuatan yang solid, malah bisa membendung pandemi tidak menjadi endemi lagi gitu loh. Saya kira demikian. Saya kira sebagian masyarakat itu sejak awal menganggap virus ini sebagai endemi bukan pandemi. Makanya pemerintah itu ngotot sekali untuk menyadarkan masyarakat. Yang terakhir ini saya ke PPKM-nya sudah agak slow, orang Jawa kita nggak terlalu ketat, meskipun level 3 tapi kelihatannya nggak terlalu ketat. Jadi memang susah kadang-kadang menyadarkan masyarakat bahwa ini pandemi. Terima kasih. Ya, terkait COVID ini menurut saya sih kebijakannya yang masyarakat sudah mengerti. Meskipun dunia ada 2 kutub, yang satu membiarkan COVID terus berkembang, namun ada juga kutub lain yang COVID sama sekali tidak boleh ada, seperti China. Nah, jadi saya pikir apa yang dilakukan pemerintah dengan tujuan melindungi warganya itu sudah benar. Karena kita tidak bisa diperbandingkan dengan negara yang membiarkan COVID berkembang semau-maunya. Akhirnya akan timbul masalah yang sangat fatal, apalagi sistem kesehatan kita tidak semapan negara lain. Jadi apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, malah menurut saya khusus untuk karantina orang yang pulang dari luar negeri itu sangatlah tidak cukup, terlalu longgar yang hanya 5 hari. Karena kita tahu bahwa di Indo itu masalah kontrol selalu menjadi masalah. Kontrol orang isoman jadi masalah. Orang kena bisa berkeliaran. Kontrol orang karantina juga bisa bocor. Banyak berseliweran berita, orangnya juga bisa kemana-mana. Jadi menurut saya justru harus diperketat. Apalagi saat ini sedang menjulang tinggi. Nanti kalau angkanya sudah menurun, baru diperlonggar lagi, itu soal lain. Terima kasih. Indonesia juga kayak Dokter Terawan itu pintai kan ya, didorong lah supaya bisa membuat obat atau kayak vaksin Nusantara atau apa, supaya siapa tahu bisa berhasil, jadi bisa ngobatin corona di Indonesia gitu. Jangan kayak sekarang gitu ya, kayaknya vaksin Nusantara nggak ditekan-tekan ya, nggak boleh dipakai gitu ya. Terus yang kedua tuh
Yang penting jangan sampai ada mafia karantina tuh. Kalau yang udah kena penyakit atau apa kok kayaknya pengawasannya nggak ketat ya. Udah sakit kok masih bisa keluar. Itu juga bahaya tuh nanti tuh. Ada yang ketiga satu lagi, itu perlu keseimbangan khususnya untuk menengah bawah. Jangan sampai kebijaksanaan pemerintah itu membuat orang yang menengah bawah itu hidupnya makin susah. Itu aja, makasih. Kata kuncinya COVID, pemerintah belum bisa menjamin ya, kita melihat saja kinerja pemerintah kita ya. Jadi kata kuncinya cuma satu, prokes kita diutamakan, kinerja pemerintah kita juga kita lihat bagaimana keputusan-keputusannya. Libatkanlah para akademisi kita yang baik-baik dan para praktisi kita yang baik-baik, ahli epidemiologinya juga ada. Libatkan mereka, turunkan mereka yang berkompeten. Jangan mendengar bisikan-bisikan yang bukan ahlinya. Jadi kata kuncinya, COVID belum selesai. Coba ditingkatkan kesehatan masyarakat. Gitu saja, makasih. Kalau menurut saya, kita tidak boleh menggunakan pemikiran negara lain untuk mengatur negara kita. Karena permasalahan tiap negara kan berbeda. Kemampuan tiap negara dalam mengatasi permasalahan juga berbeda. Yang kita khawatirkan kan kalau sampai ranjang rumah sakit, terutama ICU-nya, kewalahan, maka akan terjadi bencana seperti bulan Juni, Juli tahun lalu. Jadi nggak usahlah menggunakan referensi negara lain yang kondisinya berbeda untuk menentukan kebijakan Indonesia. Rakyat Indonesia harus percaya pada pemerintah, harus membantu pemerintah supaya kita sama-sama nyaman, sama-sama sehat, sama-sama bisa membangun. Terima kasih. Menurut saya memang benar, kita ini jangan berkiblat pada luar negeri, tapi kiblatlah pada budaya kita sendiri. Dan percayalah bahwa bangsa ini bisa mandiri, tidak harus tergantung kepada luar negeri atau semuanya luar negeri ditiru. Di mana pada saat Amerika diperketat dan Amerika meledak, Australia ditutup dan Inggris juga, tapi kita kok diam aja, kok kita tidak bersyukur ya, kenapa Indonesia enggak, tapi Australia, Amerika, Eropa yang lain juga kena sanksi, kena pertegasan, dan kena penutupan dan sebagainya, termasuk juga di Malaysia. Yang di pinggir kita Malaysia dan Singapura. Seperti itulah, jadi kita harus nasionalis sedikit deh, punya proud terhadap negara kita sendiri. Dan kali ini karena dampak daripada Omikronnya tidak terlampau besar ataupun maksudnya tidak terlampau parah, nggak parah seperti Delta, walaupun Jakarta naik ke level 3, tapi kan masyarakat ataupun mal masih boleh buka, hanya saja dibatasin. Lah itu kan kebijaksanaan yang udah fleksibel dan melihat kondisi, bukan asal kebijaksanaan seperti yang dikeluarkan oleh DKI. Makasih. Begini, apapun alasannya itu kan kemungkinan korban tuh ada terus virus Omikron, belum virus yang lain. Jadi ini termasuk banyak, bukan tidak banyak. Dan memang pengantisipasian terhadap pergerakan virus Omikron ini harus segera dilakukan. Dan akan tetapi usaha juga kalau bisa tetap buka ya, karena kita kan perlu makan. Saya pikir itu yang paling bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi COVID ini tidak bisa kita bandingkan antara satu negara dengan negara lain. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran dari kejadian di negara lain. Sama juga Omikron sebelumnya juga beberapa negara mereka juga terpapar, akhirnya mereka juga mulai membatasi pergerakan. Demikian juga negara yang sudah melewatinya mulai membuka diri, apakah dikatakan endemi apa enggak. Jadi bukan membandingkan, tetapi menjadi bahan pembelajaran kita. Dan saya kira sekarang kita terapkan PPKM level 3 juga bagus ya. Sebab pemerintah sudah semakin mempelajari situasi yang terjadi, dan yang penting evaluasinya sekarang itu bisa dilakukan minggu per minggu. Jadi ini akan memberikan drive situasi yang kalau membaik,
pemerintah kembali akan membuat kondisi kembali ke level 2 dan sebagainya. Dan saya kira masyarakat sudah semakin cepat bisa mengikuti perubahan COVID ini. Saya mengapresiasi pemerintah sekarang tindakannya. Terima kasih. Iya, kita harus sadari kita negara dengan penduduk terbesar keempat terbanyak di dunia. Dan juga kita negara kepulauan, ada banyak perbedaan baik dari segi sosial maupun dari segi latar belakang, ya, itu sangat membedakan sekali kita dengan negara lain. Sungguh kita harus bersyukur punya presiden seperti Pak Jokowi yang bisa mengelola 200 juta penduduk Indonesia yang beraneka ragam ini. Jadi kita jangan sepertinya mengecilkan masalah, bukan begitu. Jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita tanyakan aja deh siapa yang mau kena COVID, walaupun dikatakan Omikron itu cuma penularan tapi penyembuhannya nggak terlalu sulit. Tetap lebih baik kita sehatlah daripada mengobati, daripada sakit, itu jauh lebih nggak enak. Lebih baik kita ya begitu, lebih mencegah lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.